Saudaraku, shalom. Ya, kita bertemu kembali. Sungguh luar biasa bahwa kita bisa melalui hari-hari bersama kasih Tuhan. Kalau kita mau mengamini dan mengimani kasih Allah itu benar-benar luar biasa, luar biasa. Ayo coba renungkan. Dikala engkau susah sekalipun, kasih Allah itu begitu luar biasa. Nah, ada satu tembang, satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Ayo, kita pujikan bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ya, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sanggup? Ya harus sanggup dong. Harus sanggup dong. Kenapa? Ya karena kasih Allah yang begitu besar atas kehidupanmu, kehidupanku. Ia telah menyertai dalam perjalanan kehidupanku, kehidupanmu. Saat kita jatuh, Dia menopang. Saat kita putus asa, Dia membangkitkan kita kembali dari keputusasaan. Saat kita ketakutan, Tuhan memberikan kita berani menghadapi situasi itu. Bahkan ketika kita berada pada titik khawatir yang begitu hebat, ya Tuhan gak pernah jauh dari kita. Gak pernah jauh. Tidak pernah jauh. Karena Dia tahu umatnya itu berdasarkan apa? Karakternya masing-masing. Dan Tuhan tahu betul tentang itu. Nah, ketika kita menyadari bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti, ya memang sudah dibuktikan kasih Allah itu lewat anaknya Yesus Kristus yang harus menderita sengsara dan mati di kayu salib. Coba bayangkan. Ya, Allah Bapa kita menyediakan Yesus Kristus putranya untuk kebaikan kita. Cobalah. Ya, Dia anak Allah yang maha tinggi harus mati, harus sengsara demi untuk menunjukkan kasih dan perhatiannya bagi saya dan saudara semuanya. Nah, oleh karena itu mari kita jangan terus menyerah. Jangan terus merasa hidup kita itu serasa terpuruk. Karena dalam setiap situasi sesulit apapun, Tuhan pasti akan mencarikan jalan keluar untuk apa? Membukakan pintu supaya kita bangkit kembali dan mau melihat ke depan kembali dengan optimis. Masalahnya kan urusan dosa saja lo diberesin sama Tuhan. Dosamu, dosaku lo dibereskan sama Tuhan. Kekuranganku, kekuranganmu itu lo dibereskan oleh Tuhan. Dan itu bukti nyata daripada kasih Allah. Nah, maka hari ini ayo kita bersyukur. Lihatlah di balik kesesakanmu, lihatlah di balik kelemahanmu, lihatlah di balik
kekuranganmu. Ayolah kita terus bersyukur. Sebab dengan rasa syukur itu mendorong kita untuk menjadi semakin yakin bahwa di dalam hidup ini tidak ada kok yang sia-sia. Yang kita lakukan di dalam hidup ini loh tidak ada yang sia-sia. Apalagi kalau kita selalu diingatkan dengan surat Kolose pada pasal 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangkan. Segala yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu ada di pikiran saya dan di pikiran saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu semuanya. Maka walaupun mungkin berat, tapi kita pasti mampu menjalaninya. Benar, walaupun berat gitu ya. Yang namanya hidup kan memang berat, golek duit ya berat, ya toh. Menemukan kegembiraan juga berat. Mempertahankan keluarga juga berat. Tetap bertahan dengan usaha kita ya berat. Kita terus menjaga situasi kerja kita karena kita ikut orang juga berat. Mau usaha sendiri pun berat. Semuanya berat. Semuanya berat. Tidak ada hidup itu yang tak berat. Tapi kalau kita perbuat semuanya itu untuk Tuhan, itu sebagai rasa syukur kita, maka ya yang berat itu akan mendatangkan apa? Rasa sukacita karena kita tahu bahwa apa yang kita perbuat itu untuk kemuliaan namanya. Bukan sekedar untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ayo, kuatkan hatimu dan teruslah bersyukur. Nikmati kasih dan hadirat Allah dan kasih-Nya sungguh ya tiada terkira. Karena sampai Dia memberikan anak tunggalnya karena saking kasih-Nya bagi saudara-saudara dan saya. Nah, bila Anda merasa runtuh, ingatlah, lakukanlah pekerjaanmu itu, karyamu itu, usahamu itu untuk Tuhan. Nek selalu orientasinya pada manusia, namanya istri juga bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, anak juga bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, siapapun yang ada di sekitar kita bisa mengecewakan, bisa. Tetapi kalau kau lakukan itu terasa untuk Tuhan, maka wow, kita akan tetap bisa menikmati hidup ini. Tuhan memberkati.